Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pengajian kitab Tanbihul Muqtarin yang kita telah laksanakan beberapa waktu lalu. Adapun sekarang yang akan kita bahas adalah masih terkait dengan akhlak, karakter, ciri akhlak para ulama dan para salafus saleh. Bagaimana akhlak para ulama dan para akhlak salafus saleh? Kasratu tafwidihim ilallahi ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim. Dan selanjutnya bahwa akhlak para ulama, para salafus saleh adalah kasratu tafwidihim, mereka seringnya melakukan penyerahan secara total ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi amri anfusihim, pada urusan pribadinya, wa auladihim, dan pada urusan anak-anaknya, wa ashabihim, dan pada urusan murid-murid mereka. Fala yakunu mu'awwiluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla. Fala yakunu, maka tidak ada mu'awwiluhum, pengandalan atau mengandalkan fi amri hidayatihim, dalam urusan hidayah mereka, illa kecuali alaihi, hanya mengandalkan azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatlubuna, dan mereka tidak menuntut syai'an, sedikit pun, qattu bi anfusihim, sedikit pun kepada diri mereka sendiri. Wahum, dalam keadaan mereka ghaibuna anil istinadi ilallahi ta'ala, dalam keadaan mereka meniadakan anil istinadi ilallah ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad kana, dan ada, sungguh ada, waladi Abdurrahman, anak dari anak saya Abdurrahman, laisat, ia tidak memiliki lahu, anak tersebut, da'iyatun, semangat, ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa kuntu, dan jadilah aku, fi hasrin azimin min jihati, menjadi berada dalam tekanan batin karena persoalan anaknya yang tidak mau menuntut ilmu. Fa'alhamani al-haqqu, maka Allah mengilhamkan kepadaku, an ufawwidu amrahu ilaihi, agar saya menyerahkan secara total urusan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'altu, maka aku menjadikan, maksudnya aku menyerahkan secara total urusan anakku kepada Allah ta'ala. Fa asbaha min tilkal lailati yutali'u fil ilmi binafsihi, maka fa asbaha min tilkal lailati, maka jadilah anak saya sejak malam itu, yutali'u fil ilmi, senantiasa mutola'ah terhadap ilmu, binafsihi, dengan sendirinya, min ghairi amrin, tanpa perintah dari saya, lahu, kepadanya, bizalika, untuk melakukan murojaah, mutola'ah ilmu itu. Wa hasalat, dan hasil lahu baginya, halawatul ilmi, manisnya ilmu, min tilkal lailati, sejak malam itu. Wasara, dan jadilah fahmu, pemahamannya, yurajjihu, menjadi mengungguli, ala fahmi man sabaqahu, pemahaman orang-orang yang telah mendahulunya, bil istighali bisinina, yang menuntut ilmu, menyibukkan menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Fa'arohani hanillahu ta'ala, maka Allah mengistirahatkan diri saya, bitafwidi, dengan sebab saya mempercayakan ilahi, kepada Allah, min ta'abil ladzi kuntu fihi, dari keletihan
dahulu saya berada dalam keletihan karena menginginkan anak untuk tolabul ilmi, murajaah. Dari hal ini dapat kita pelajari bahwa siapapun orang yang bisa secara total menyerahkan urusan pribadinya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian baik perkara dirinya sendiri, perkara anaknya maupun pada perkara muridnya, itu merupakan bagian daripada tanda akhlaknya para ulama dan para salafus saleh. Jadi dapat kita pahami bahwa di antara tanda akhlak para ulama dan salafus saleh itu menyerahkan secara total akan kebutuhan dirinya sendiri, juga urusan dirinya sendiri, urusan anaknya, urusan keluarganya, bahkan juga kepada urusan murid-muridnya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti secara aktivitas berhenti untuk melakukan dalam rangka mengikhtiarkan diri. Akan tetapi sebagai seseorang manusia yang punya kewajiban berikhtiar, untuk hasil mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak ingin pintar dalam ilmu, maka orang tua berkewajiban mencarikan guru, menyekolahkan supaya anak ini kemudian mau belajar, kemudian mau mengenal ilmu. Adapun rasa dorongan, rasa semangat yang telah ada pada diri anak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah kemudian memberikan hidayah, rasa semangat kepada anak kita untuk menuntut ilmu, untuk meraih ilmu. Inilah yang terjadi kepada Syekh Abdurrahman yang merasa bimbang, ada kegalauan batin ketika melihat anaknya tidak memiliki semangat untuk meraih ilmu, mencapai ilmu, dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya, yang sudah lebih dahulu belajar kemudian memahami ilmu. Tetapi kemudian Syekh Abdurrahman ini mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa untuk menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Maka hal itu dilakukan oleh Syekh Abdurrahman. Maka pada malam itu Allah memberikan petunjuk hidayah kepada anak tersebut, kepada anaknya, untuk kemudian merasakan nikmatnya, manisnya orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh anak Syekh Abdurrahman itu mengungguli pemahaman ilmu dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang telah lebih dahulu belajar. Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada diri kita saat ini, tugas dan fungsi kita adalah berusaha. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah. Kita punya usaha, kita berikhtiar bekerja. Adapun rezeki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memondokkan anak, ketika kita kemudian memasukkan anak ke sekolah, tugas dan fungsi kita adalah memfasilitasi anak tersebut. Tetapi semangat dan sebagainya kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil dari bagaimana belajar anak tersebut. Tentu dengan semacam ini adalah bagian daripada akhlak para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.